Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidi, NIM F1B20096 dari kelompok 6. Kali ini saya akan menjelaskan rangkaian percobaan dari praktikum mesin-mesin listrik, yaitu percobaan 1 yang berjudul mesin-mesin AC lanjut. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian percobaan motor serempak. Bisa kita lihat di sini kita gunakan kita gunakan alat dan bahan. Di sini ada power supply 3 fase, ada motor sinkron 3 fase, tacu generator, rem bubuk magnetik, ada control unit, voltmeter AC, ampermeter AC, ampermeter DC, sumber DC sama voltmeter DC. Di sini saya akan jelaskan fungsi satu-satu. Di sini power supply 3 fase ini untuk menyuplai tegangan. Di situ yang kita gunain tegangannya itu line to neutral, di mana line to neutral itu bernilai 220, sedangkan ada voltmeter AC di sini untuk gunain berapa tegangan dari power supply. Sedangkan ampermeter AC yang satunya lagi yang masuk ke generator sinkron ini, dia menggunakan untuk mengukur arus jangkar dari motor sinkron 3 fase. Sedangkan ampermeter DC digunain untuk mengukur arus medannya. Sedangkan di situ sumber tegangan DC ini kita gunain untuk tegangan untuk mengasih tegangan medan pada motor sinkron 3 fase. Di situ juga ada voltmeter DC yang untuk mengukur dari nilai tegangan medan yang kita kasih pada motor sinkron 3 fase. Di situ tajuk generator terhubung juga sama motor sinkron sama rem bubuk magnetik, mana tajuk generator ini terhubung ke control unit ke RPM, di mana kepanjangan dari RPM revolution perputaran dari motor, dari kecepatan motor sinkron, atau dari yang tadi revolution per menit. Di situ ada rem bubuk magnetiknya terhubung ke control unit di situ untuk mengukur dari torsi beban. Sedangkan di sini bisa menjelaskan secara pakai pensil, pakai pulpen. Di sini dari power supply yang ini power supply 3 fase ini masuk ke generator motor sinkron 3 fase. Di sini untuk membangkitkan dari mengasih suplai tegangan, yaitu 220, dimana dia tersambung secara yang bisa kita lihat dari RST nya jadi 1, terus dihubung ke neutral menjadi hubung bintang. Di situ juga di sini kan bisa kita lihat ada voltmeter AC untuk mengukur tegangan dari power supply 3 fase. Di sini ampermeter AC ini yang terhubung ke motor sinkron 3 fase untuk mengukur arus jangkarnya. Sedangkan ampermeter DC ini untuk mengukur yang masuk ke, sebenarnya bisa juga kita nggak gunain switch, tetapi karena di sini digunain yang dimana yang switch ini nanti dia masuk ke motor sinkron 3 fase untuk mengukur arus medan. Sedangkan di sini bisa kita lihat ada sumber DC atau tegangan DC untuk mengasih dari tegangan medan ke motor sinkron. Sedangkan di sini bisa kita lihat dari rangkaiannya terhubung ke motor sinkron, terus ke sumber volt DC untuk mengukur dari tegangan medannya. Nah, dari tacu generator ini dia terhubung sama motor sinkron sama rem bubuk magnetik. Jadi tujuan yang ini dari rangkaian ini bisa kita lihat untuk mengetahui kecepatan motornya. Di sini kita lihat RPM-nya yang terhubung ke tacu generator, sedangkan rem bubuk magnetiknya dia hubung ke NM atau dari torsi beban. Nah, bisa nanti apabila setelah dikasih tegangan AC sama tegangan volt DC ini, nanti untuk memperkuat dari perputaran
motor sinkron 3 fase. Sedangkan dimana tegangannya itu berjumlah 50 yang kita kasih. Sedangkan di sini untuk arusnya kita pakai 0,2 untuk arus dari arus medannya. Nah, di situ tacho generator ini untuk mengukur dari kecepatan motor sinkron. Sedangkan kenapa kita hubung tacho generator sama motor sinkron, biar kita mengetahui dari nilai slip yang ketika kita menggunakan torsi beban, apakah nanti nilai torsi beban yang mencapai maksimum apakah yang terjadi pada motor sinkron. Namun pas di percobaan praktikum kemarin, setelah kita kasih nilai torsi beban itu dari 0,4 sampai 1,4, sedangkan di situ belum mencapai batas dari torsi beban, dimana kecepatannya dia tetap konstan di situ 1500. Sedangkan pas kita ngukur, pas kita hitung menggunakan rumus yang sudah kita dikasih untuk ngukur slipnya, ternyata nilai slipnya itu 0%. Ternyata setelah dia dikasih torsi beban yang melebihi kapasitas batas maksimum dari torsi beban 1,5, di situ terjadi tidak serempak, membuat motor sinkron ini tidak serempak, sehingga perputarannya menurun menjadi 1400 di situ. Sehingga setelah kita mencari nilai slipnya, yang ini kan ketika nanti akan sengaja kita rem untuk mencari keserempakan motor tersebut. Nah, ternyata pas dari nilai torsi bebannya sudah mencapai batas maksimum, di situ pas kita hitung, ternyata nilai slipnya pas dikasih nilai torsi beban 1,5 sekitar 6,6 nilai slipnya. Jadi bisa kita simpulin, ternyata apabila nilai dari torsi beban telah mencapai maksimum, membuat motor ini menjadi motor sinkron 3 fase ini membuat tidak serempak kecepatannya, bahkan dia menurun, hingga terjadi ada nilai slipnya untuk rangkaian percobaan motor serempak ini. Jadi di situ ada arus jangkar di situ juga untuk untuk memperkuat dari perputaran dari motor sinkron ini. Itulah fungsi dari arus jangkar. Nah, di situ juga banyak kita dapat gimana dari kita ukur tegangan medan itu kita sambung ke F1 F2 dari motor, sedangkan dari arus medannya juga bisa ambil di F1 dari motor sinkron 3 fase. Sedangkan nanti untuk sama juga untuk mengasih sumber tegangan medan, bisa juga sambung ke F1 atau F2 dari motor sinkron 3 fase. Di situ karena dia khusus untuk mengukur tegangan medan, untuk mengasih tegangan medan. Sedangkan kalau kita ukur dia itu untuk mengukur arus itu kita pasang secara seri, sedangkan untuk mengukur tegangan ya kita pasang secara paralel. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.